Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Ini belum apa-apa, udah saya suguhin pemandangan atau tanaman-tanaman ini ya untuk openingnya. Tapi sebelum itu, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan mati tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi pada hari ini itu saya lagi di rumahnya Bu RW atau di kediamannya Bapak Ujang selaku Ketua RW 27. Nah, di sini itu banyak banget ya bibit cabai yang dari kelurahan untuk dibagikan di sini. Dibagikan ke seluruh warga yang ada di RW 27 ini. Ini tuh jumlah cabenya atau bibit cabenya itu 15.000. Masya Allah, banyak banget kan ya. Dan yang udah ditanam di depan sana itu 500 biji bibit cabe. Jadi ini tuh saya mau minta beberapa. Di sini saya ditemenin sama Tante Yenang atau Mbak Yeni ya. Ini tuh lagi pilih-pilih gitu. Ini saya udah nemu beberapa yang seger. Jadi ini saya mau minta 5 atau 6 gitulah ya untuk mau saya tanam di rumah. Jadi ini tuh lagi pilih-pilih yang seger, lagi pilih-pilih yang lurus gitu ya. Dan semoga nanti cabai-cabai yang udah saya tanam ini bakalan tumbuh subur ya, karena tanaman yang biasanya saya tanam itu nggak lama gitu ya umurnya. Nggak tahu kenapa nih tangan saya ini kayaknya panas kalau untuk nanam-nanam, kecuali Mas Bojo yang nanam ya pasti awet banget, Masya Allah. Jadi semoga aja nih ya bibit cabai yang saya tanam nanti itu menghasilkan cabai-cabai yang berlimpah. Apalagi di bulan-bulan ini tuh cabai lagi mahal-mahalnya ya barangkali gitu ya teman-teman dan bunda-bunda, nanti itu pas cabenya saya berbuah masih mahal, jadi nanti langsung bisa aja gitu petik-petik panen cabai di depan rumah. Nah ini dia ya tanaman cabai yang saya bilang tadi, 500 biji bibit cabai udah tertanam di halaman rumah dari Bapak Ujang selaku RW 27. Nah ini ya, Masya Allah. Oh ya, pada siang hari ini tuh juga lagi hujan ya teman-teman. Nah ini udah selesai. Nah tuh sebenarnya si kakak baru pulang dari sekolah dan saya tuh mampir untuk minta bibit cabenya ini. Tadi tuh sempat saya tinggal ke dalam rumahnya Tete Pica atau Tante Yeno. Nah tapi keluar ini saya lihat udah roboh semua. Kalau untuk Mbak Yeninya, untuk bibit cabai Mbak Yeninya itu nggak roboh karena emang dimasukkan ke dalam pot gitu ya. Jadi ini harus hati-hati karena ya emang udah deket gitu sama rumah. Jadi ya udah saya masukkan ke dalam kantong sepeda. Nah untuk si kakak ini karena hujannya lumayan deras gitu ya teman-teman dan bunda-bunda, si kakak itu saya kasih mantel kresek gitu. Itu tuh emang mantelnya si kakak. Sebenarnya jarak rumah antara Mbak Yeni sama rumahnya kami itu deket banget ya, mungkin cuma ada 1 menit udah nyampe. Awas minggir. Mama kunci itu lewat depan. Harus lewat depan. Deket banget. Nah ini kami udah nyampe rumah. Di sini juga masih hujannya lumayan ya, walaupun nggak deras-deras banget tapi gerimisnya tuh lumayan besar gitu. Nah jadi ini kami mau masuk lewat pintu depan karena tadi itu saya kunci semua untuk pintu-pintunya ya, karena emang ada niatan untuk mampir ke rumahnya Mbak Yeni atau Tete Pica. Di sini juga saya tutup dulu gerbangnya, kemudian saya mau buka dulu nih pintunya karena ya emang saya kunci. Besok nih. Belum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini udah masuk ke rumah ya, dan ini lumayan terdengar kan hujannya teman-teman dan bunda-bunda. Nah ini si kakak kesenangan gitu, belum buka baju langsung mau masuk ke dalam kamar. Nah ini kalau teman-teman sama bunda-bunda nanya kenapa nggak yang dikunci yang pintu ini ya atau pintu dapur,
karena pintu dapurnya saya tuh rusak kuncinya, jadi saya tuh nggak berani ngunci dari sini daripada nanti nggak bisa kebuka semua, jadinya saya cari aman. Nah, ini untuk tas sama sepatunya si kakak saya taruh sana dulu. Kemudian saya mau ngamanin bibit cabenya saya nih ya, saya turunkan dengan berlahan satu persatu. Semoga nanti setelah ditanam bibit cabenya saya ini tumbuh subur dan menghasilkan buah cabenya ini ya, Masya Allah. Dan ternyata tadi saya itu dikasih 6 bibit cabai sama Bu RW. Alhamdulillah. Ini di sini saya tuh punya beberapa pot, jadi ya udah nanti tuh saya mau minta tanah dan juga pupuk ke oma atau ke mama mertua saya yang rumahnya tepat banget di depan rumah kami. Jadi enak gitulah ya, tinggal nanti bawa semua bibit cabenya ke sana dan ya ambil aja gitu tanahnya. Hihihi. Nah oke, jadi tadi pagi tuh saya nggak sempet sarapan ya, jadi pulangnya lah baru saya masak. Dan ini teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat ya, ini tuh sayur kesukaannya saya, sayur favoritnya saya, yaitu sayur pare dicampur sama teri goreng. Masya Allah. Untuk bumbunya tuh simpel banget, yang saya pakai tuh cuman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai merah besar, dan juga beberapa cabai rawit gitu ya teman-teman. Nah itu saya biarin mau matang dulu, dan ini tuh saya tiba-tiba pengen aja gitu nengokin cabai atau bibit cabainya saya, dan ternyata teman-teman sama bunda-bunda bisa lihat ya, roboh semua kena angin. Jadinya ini saya dempetin gitu di mainannya si kakak supaya nggak kena angin lagi. Ini hujannya masih lumayan lah ya, walaupun gerimis-gerimis gini tapi lumayan lama. Nah sebenarnya tadi pagi tuh saya mau cuci baju ya, tapi berhubung mendung jadi saya nggak cuci baju. Sebenarnya bisa sih cuci-cuci baju aja gitu, kemudian ditaruh di tempat parkiran gitu ya. Cuman kayaknya kurang enak aja kalau nggak ada matahari gitu ya teman-teman. Karena ini tuh mesin cucinya saya tuh cuman bisa yang buat muter itu aja, sedangkan pengeringnya itu nggak bisa dipakai sama sekali. Oke, di sini sambil nungguin sayurnya saya mateng gitu ya teman-teman dan bunda-bunda, ini tuh saya mau jahit celana kerjanya Mas Bojo. Karena apa? Ini tuh celana kerjanya Mas Bojo tuh sobek gitu ya teman-teman, dan ini mohon maaf kalau ngelihat saya kayak jadi embah-embah gitu ya. Karena saya tuh punya min yang nggak tinggi-tinggi banget sih ya, cuman 2,5 sama 2 gitu. Tapi lumayan susah kalau masukin benang ke dalam jarumnya itu. Jadi harus pakai kacamata dulu supaya jernih, jelas, terlihat sempurna gitu ya. Ini sebenarnya bisa sih saya jahit atau saya minta tolong jahit ke oma. Cuman katanya Mas Bojo tuh kurang ini ya, kurang apa kalau Mas Bojo bilang kemarin itu ya, kurang kuat gitu katanya. Jadi harus saya dobelin dulu sebelum dijahit ke oma atau ke mama mertua saya. Ini tuh saya jahit pakai tangan dulu. Nah nanti pas didobelin tuh pakai mesin jahit, jadinya enggak cepet putus-putus atau enggak cepet sobek lagi itu ya teman-teman dan bunda-bunda. Oh ya, ini pengalaman aja ya buat saya. Saya itu dulu waktu pertama nikah nggak bisa apa-apa sama sekali. Masak pun juga otodidak sebenarnya ya. Untuk jahit seperti ini sebenarnya saya tuh diajarin sama Mas Bojo. Jadi yang lebih pintar semuanya tuh sebenarnya Mas Bojo, bukan saya ya. Nah ini udah selesai saya jahit pakai tangannya. Alhamdulillah barusan juga udah saya lipet. Ini saya juga lagi beres-beres kacamata sama benang. Dan ini tuh saya tiba-tiba lapar ya, karena udah selesai juga saya masaknya. Langsung aja ini saya ambil makanan. Masya Allah. Ini dia ya, saya juga ambil botol minum buat isi gelasnya. Ini seperti yang teman-teman lihat di situ tuh ada pare yang saya masak tadi, juga ada nugget dan juga ada telur ceplok lagi. Jadi 3 hari berturut-turut ini nggak tahu kenapa saya tuh lagi pengennya makan telur ceplok. Nah kalau untuk pelengkapnya yaitu kerupuk. Nah untuk hari ini sampai sini dulu ya video yang saya share pada teman-teman dan bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you, bye bye, salam
keluarga Andrianta.